Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda kelas 8 pada hari ini? Tetap semangat dan selalu sehat. Sebelum pembelajaran komputer akan kita mulai pada hari ini. Oke, untuk yang pertama seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya sesuai dengan judul thumbnail, kita hari ini masih tentang Microsoft PowerPoint untuk di semester ini, aplikasi yang akan kita gunakan. Di hari ini kita akan membahas tentang materi yang berupa lanjutan dari materi yang sudah kemarin kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah belajar menu animation ya. Untuk yang kemarin kita sudah belajar menu animation, kemudian kita juga sudah mengetahui menu animation kemarin itu ada 4, ada entrance, kemudian ada emphasis ya. Yang ketiga ada exit, dan yang keempat itu ada motion pad atau pad biasa. Oke, ada 4 menu animasi yang bisa kita gunakan pada sebuah objek. Nah, untuk menu animation ini kemarin bisa digunakan atau bisa kita pilih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat objek. Oke, buat satu objek dulu. Nah, yang kemarin itu. Kemudian yang berikutnya klik objek. Oke, ini adalah cara untuk memunculkan menu animation yang ini tadi. Oke, kemudian yang berikutnya kemarin juga kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan animation di dalam objek agar nanti jumlah animation di dalam objek tersebut lebih dari satu ya, lebih dari satu animasi. Kita kemarin sudah belajar juga lebih dari satu animasi pada objek. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari syarat-syaratnya. Yang pertama adalah buat objek, sudah pasti buat objek, syaratnya buat objek. Kemudian yang kedua berikan animasi pertama. Oke. Dan yang berikutnya add animation. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan animasi lebih dari satu pada objek yang kita buat. Oke, ini finish. Ini adalah pembelajaran yang kemarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran materi untuk hari ini. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam settingan dari menu animation ya. Oke, ini materi kita hari ini kita akan lebih mempelajari lebih dalam tentang settingan dari menu animation. Untuk settingan menu animation yang kita gunakan pada hari ini atau yang kita pelajari hari ini namanya adalah timing. Oke, namanya adalah timing. Jadi nanti di dalam timing ini akan tersedia beberapa menu yang bisa kita gunakan untuk men-setting animasi yang sudah kita buat tadi. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke PowerPoint ya. Oke, kita masuk ke PowerPoint. Yang pertama pastikan layoutnya itu adalah blank. Kemudian seperti biasa, seperti biasa kalau misalkan ingin menambahkan menu animation, hal yang harus Pian lakukan adalah Pian menambahkan objek dulu. Atau di sini kita menambahkan sebuah objek bintang ya. Oh ya, hari ini kita karena nanti menu timingnya itu lebih jelas kalau misalkan digunakan dua objek, maka di sini coba kita hari ini menggunakan dua objek ya. Oke, sini kita menggunakan dua buah objek untuk mencontohkan fungsi dari atau penggunaan dari menu timing ini, menu timing yang ada di animasi ini. Oke, nah ini sudah kita gunakan. Oh ya, kita kemarin juga belajar ya cara memunculkan
animation pen kemarin sudah kita pelajari juga untuk mengetahui ya kemarin mengetahui animasi apa saja yang sudah kita sisipkan di objek yang berada di slide yang kita klik tersebut. Oke, kalau misalkan sudah, menu timing ini sebenarnya sudah ada di sini pilihan menunya, tapi ini berupa pilihan atau menu shortcutnya atau tombol singkatnya. Jadi kita nanti tidak menggunakan yang di sini untuk men-settingnya. Kita akan men-setting yang lebih sedikit lebih detail lagi. Oke, jadi cara memunculkannya yang pertama sudah pasti buat sebuah objek. Yang kedua adalah klik objeknya dan berikan animasi terlebih dahulu. Misalkan di sini kita menggunakan ini ya, spin. Oke, di sini kita dua-duanya kita berikan animasi. Oke. Nah, secara basic atau secara dasar, animasi yang kita berikan pada objek tersebut atau objek yang kita buat itu akan tampil jika pada saat kita protinjau ya. Ini misalkan protinjau seperti yang ini. Animasinya akan terlihat kalau kita melakukan action. Actionnya itu bisa on click atau on touch ya jika yang menggunakan layar sentuh. Jadi kita harus melakukan satu aksi dulu, bisa diklik menggunakan keyboard atau menggunakan mousepad atau bisa dengan on touch, satu sentuhan di layar yang menggunakan layar sentuh untuk laptopnya atau untuk notebooknya ya. Jadi nanti kita action dulu baru nanti animasinya akan muncul. Contohnya seperti yang ini. Ini animasinya belum muncul kalau misalkan kita belum berikan action. Kita menggunakan one click sini. Nah, bisa kita lihat baru animasi yang sudah kita masukkan atau kita sisipkan kepada objek tersebut akan muncul. Ini basicnya atau dasarnya penggunaan dari menu animation tanpa disetting atau menggunakan settingan yang lebih dalam lagi. Nah, untuk hari ini kita akan belajar men-setting lebih dalam lagi agar nanti tampilan dari animasi yang kita sisipkan tadi yang sudah menarik tadi menjadi lebih menarik lagi atau lebih menarik lagi dengan menggunakan menu timing yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk yang pertama tadi syaratnya harus membuat objek dan menyisipkan satu buah animasi. Kalau misalkan sudah, setelah itu untuk timing yang kita gunakan bukan yang ini tadi ya, tapi nanti letaknya di sini. Kita munculkan dulu animasinya yang kita pilih dengan animation click, animation pen kita klik, nanti akan muncul seperti yang ini. Baru nih di sini di animasi itu ada gambar panah ke bawah. Nah, kita klik timing yang di sebelah sini yang kita pilih. Oke. Nah, jadi untuk yang pertama dulu, kita klik timing di sini, nanti akan muncul pop up seperti layar di depan. Nah, ya seperti yang layar ini. Di sini ada 4 menu yang akan kita bahas. Ada start, ada delay, ada duration, sama repeat. Nah, 4 menu ini yang akan kita bahas untuk materi hari ini. Yang pertama ada start. Kita yang pertama dulu, start. Start itu adalah menu yang digunakan untuk men-setting animasi. Dalam artian di sini men-setting bagaimana cara kita memulai animasi tersebut atau bagaimana cara kita ingin melihat animasi tersebut ditampilkan. Ya. Jadi kalau misalkan basicnya itu ada one click atau one click ya atau one action tadi. Nah, untuk pilihannya kalau kita misalkan memunculkan menu animation di sini, menu timing di sini, maka nanti ada pilihan lainnya yaitu ada with previous sama after previous. Oke, di sini mungkin Ustadz berikan 3 contoh ya. Di sini contoh kita duplikat dulu ya, duplikat slide. Nah, di sini yang pertama ini kita insert menggunakan ini adalah contoh dari ini on click ya. Oke, tadi ada 3 ya. Ada on click. Kemudian yang berikutnya
ada apa tadi? With previous ya. Oke. Dan yang terakhir ada after previous. Nah, yang terakhir ada after previous. Oke, sekarang kita masuk ke one click. One click ini settingannya oke, kita langsung semuanya saja kita setting. Kita pilih timing, kemudian startnya kita buat one click. Nah, kemudian yang kedua ini with previous. Jadi kita klik di animasi pertama, kemudian animasi kedua, atau semua animasinya kita seleksi langsung. Caranya tinggal klik di animasi pertama, kemudian tekan shift, tahan, kemudian klik di animasi terakhir. Klik panahnya, kemudian pilih timing, kita pilih ini with previous ya. Kemudian klik OK. Nah, yang berikutnya adalah ini yang ketiga atau yang terakhir, after previous. Nah, kita pilih after previous. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita tampilkan apa bedanya on click with previous dengan after previous. Dari yang pertama dulu. Oke, on click. On click di sini sudah pasti ini yang basicnya standarnya kita ketahui dia diklik dulu. Baru animasi yang kita sisipkan itu terlihat atau ditampilkan atau dimulai ya. Nah, ini set klik satu kali baru nanti animasinya terlihat. Sekarang kita masuk ke slide kedua yaitu with previous. Kalau on click tadi harus diklik. Kalau with previous nih dia berbarengan. Jadi kalau on click kita harus diklik dulu baru muncul animasinya. Kalau with previous ini dia otomatis langsung mulai atau dimulai animasinya kalau misalkan kita membuka slide atau pindah dari slide satu ke slide yang berikutnya. Itu with previous. Kemudian yang ketiga. Nah, untuk after previous ini pun sama dengan with previous, cuman bedanya kalau with previous itu kita bisa membuat animasi berbarengan. Jadi beberapa objek kita bisa mulai animasinya secara berbarengan. Kalau after previous ini kita men-setting animasi jika nanti gerakannya yang kita inginkan dia berurut atau bergantian. Jadi antara kalau tadi with previous dia barengan bisa sekaligus dengan beberapa objek. Kalau after previous dia bergantian antara objek satu ke objek yang lainnya. Itu after previous. Oke, jadi itu bedanya start, penggunaan start, on click, with previous, dan after previous. Oke, next yang berikutnya kita sudah masuk ke start tadi. Sudah kita ketahui perbedaannya antara on click, penggunaan on click, with previous dengan after previous. Sekarang kita masuk ke settingan yang berikutnya. Timing yang berikutnya itu adalah delay. Nah, delay di sini fungsinya adalah untuk memberikan jeda antara sebelum memutar animasi sampai saat memutar animasi. Jadi waktu tunggu ya. Kalau bahasa Indonesia itu waktu tunggu atau jedanya ya. Oke, sebelum kita memulai animasi yang sudah kita berikan. Nah, biasanya ini digunakan untuk animasi yang dimulai secara otomatis. Oh ya, tadi untuk one click with previous, ini tadi untuk one click with previous dan after previous. Kalau on click itu animasinya manual jalannya, maksudnya startnya atau dimulainya manual. Sedangkan untuk after previous dengan with previous dia otomatis memutar animasinya. Cuman tadi perbedaannya ada yang bisa barengan, ada yang berurutan. Oke. Nah, untuk delay di sini biasanya lebih banyak itu digunakan pada start, with previous, dan after previous. Karena biasanya seseorang membuat animasi yang diberikan startnya itu settingan otomatis, maksudnya itu mulainya otomatis,
biasanya pas saat membuka sebuah slide ada yang memang settingannya waktu membuka slide animasinya itu langsung muncul. Ada pula mungkin yang men-setting animasinya itu ada waktu jedanya. Jadi saat kita membuka animasi ada jeda dulu sebelum animasi itu dimulai. Jadi kalau misalkan saat kita presentasi sebelum animasinya itu dimulai, karena animasinya kita setting dengan otomatis. Nah, sebelum dimulai ada sambutan dari kita dulu. Nah, dari sambutan dari kita itu agar nanti pas selesai sambutan baru dimulai animasi, maka di situ harus diberikan yang namanya delay atau jeda. Nah, disinilah settingan delay yang biasanya sering digunakan untuk diberikan kepada animation yang telah kita setting di dalam objek tersebut. Oke. Jadi kalau misalkan yang basicnya standarnya itu animation delay-nya itu 0 ya. Kalau misalkan kalau misalkan basicnya tadi adalah 0 untuk delay-nya. Nah, kemudian yang berikutnya kita ke duration. Oh ya, kita contohkan dulu untuk delay ya. Kalau yang basicnya itu adalah 0, kita mungkin ke sini ya, with previous. Nah, with previous kalau yang basicnya di situ adalah 0 delay-nya ya. Bisa kita lihat ini adalah 0 delay-nya. Sekarang coba kita setting perbedaannya di objek yang kedua, timingnya. Kita setting misalkan di sini delay-nya adalah 5 ya. 5 detik. Jadi pas saat kita play, nah dia ada jeda dulu sebelum memutar. Setelah 5 detik, hitungan 5, 1, 2, 3, 4, 5, baru dia memutar jedanya. Tetapi di sini animasinya tetap berjalan otomatis ya. Cuman ada jedanya saja belum dimulai. Itu penggunaan dari tadi, penggunaan delay ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke settingan duration ya. Ya. Untuk duration ini biasanya adalah lama dari pemutaran animasi yang kita berikan. Atau bisa juga dianggap dengan kecepatan animasi yang kita setting pada objek. Jadi kecepatan animasinya. Basicnya itu untuk duration ini tergantung dari animasi yang kita pilih. Jadi macam-macam, tidak mentok di 2. Ada nanti yang lebih cepat, ada yang 0,5, ada yang 1, ada yang lebih lambat. Jadi dia tergantung dari animasi yang kita pilih. Macam-macam ya durationnya. Nah, untuk yang ini, yang spin, kebetulan durationnya itu yang basicnya adalah 2. Jadi kalau misalkan 2 akan seperti yang ini waktunya atau durasinya. Nah, sekarang coba kita setting. Untuk yang pertama, penggunaannya durationnya tetap 2. Kemudian yang berikutnya yang di bawahnya kita setting lebih lama lagi. Contoh misalkan 5 ya. Nah, sekarang bisa kita lihat untuk yang pertama, objek yang pertama tadi ini adalah basicnya 0,2. Kalau yang ini 0,5. Sekarang kita play ya. Nah, bisa pian lihat untuk pemplayannya. Kalau yang pertama tadi kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ini 0,2, ini 0,5. Kita ulangi lagi. Nah, bisa kita lihat untuk yang 0,2 itu lebih cepat, 0,5 itu lebih lambat. Jadi bisa ini sebutannya hitungannya sama dengan durationnya atau bisa dengan kecepatannya. Maksudnya durasi dari animasinya atau kecepatan dari pemplayan animasinya. Itu untuk duration. Kemudian yang berikutnya ada repeat ya. Nah, basic ya standarnya repeat itu non. Nah, repeat di sini fungsinya adalah untuk mengulang atau pengulangan dari animasi yang kita sudah berikan di dalam objek yang kita pilih. Jadi basic standarnya itu setelah kita memutar 1 kali animasi, dia stop. Itu adalah basic standarnya. Tapi dengan menggunakan menu timing ini kita bisa setting lagi. Nah, settingannya banyak pilihannya. Ada 2 sampai nanti until end of slide.
Nah, di sini ada mungkin yang 2 sampai 10 insya Allah sudah paham ya, berarti untuk pengulangannya itu sesuai dengan angka yang dipilih. Nah, sekarang kita bedakan antara next click dengan end of slide. Kalau until next click, ini berarti nanti animasinya akan berputar terus sampai nanti kita mengklik ke objek berikutnya atau ke slide yang berikutnya, dia akan berhenti. Oke, sedangkan untuk until end of slide, dia nanti slide-nya akan berputar terus. Biasanya ini digunakan yang end of slide ini kalau misalkan pian ingin menyisipkan sound di dalam slide ya. Misalkan di dalam slide itu ingin pian sisipkan sound dan soundnya itu ingin berputar terus, maka digunakan until on of slide. Jadi nanti dari awal slide sampai slide terakhir dia akan lagunya itu akan ngulang-ulang terus. Sementara untuk next click ini kalau misalkan nanti pian sisipkan di slide 1 lagunya, kemudian pian pindah ke slide 2, nanti lagunya akan habis atau to stop sendiri. Itu bedanya ya. Jadi ini menyesuaikan saja. Nah, jadi ini juga bisa ya, selain di lagu di objek pun bisa. Kalau misalkan yang pertama tadi non, sekarang kita setting ini until end of slide. Nah, jadi nanti waktu kita play akan seperti yang ini. Untuk yang pertama tadi 1 kali, kalau yang ini until end of slide. Jadi dia berputar terus sampai slide terakhir. Oke, sementara itulah tadi untuk settingan penggunaan menu-menu yang ada di timeline. Untuk settingan menu animation tadi sudah kita pelajari, ada 4 ya. Ada start, ada delay, ada duration, ada repeat. Nah, di sini masing-masing mempunyai fungsinya yang bisa kita manfaatkan untuk memperindah atau mempercantik tampilan dari desain animasi yang sudah bagus ditambah menjadi lebih bagus lagi dengan menggunakan settingan di timing ini. Yang pertama tadi ada start untuk settingan memulai animasinya, kemudian delay untuk memberikan jeda pada animasi yang kita buat, kemudian duration ini untuk men-setting lama animasi atau kecepatan animasinya bisa juga. Yang terakhir adalah repeat, ini adalah pengulangan dari animasi yang kita buat. Oke, ini tadi 4 menu yang bisa kita gunakan di timing, di settingan timing pada Mono Animation. Semoga dengan penjelasan tadi pian bisa memahaminya dengan mudah agar nanti pas praktik tidak ada kendala untuk mengerjakannya. Oke, itu tadi penjelasan kita hari ini tentang menu timing di dalam menu animation. Ustadz akhiri pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.